Kokonau adalah ibu kota dari distrik Mimika Barat yang masuk ke dalam wilayah administrasi dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Sebelum menjadi kabupaten sendiri, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Kaimana dulu merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Fakfak. Sebelum akhirnya pada tahun 1999 Mimika menjadi kabupaten sendiri. Wilayah yang dulu masuk ke dalam Kabupaten Fakfak adalah Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, dan Distrik Agemube. Distrik Mimika Barat sendiri merupakan salah satu distrik yang berada di wilayah pesisir barat dari Kabupaten Mimika dengan Kokonau sebagai ibu kota distrik. Perjalanan ke Kokonau sendiri dapat ditempuh melalui laut dengan perahu atau speedboat dari Pelabuhan Pomako dan juga lewat udara dengan pesawat kecil dari Bandara Moses Kilangin Timika. Terdapat 7 kampung yang masuk ke dalam wilayah distrik Mimika Barat, yaitu Kampung Atapo, Kampung Kiura, Kampung Mimika, Kampung Miguia, Kampung Kokonau, Kampung Apuri, dan Kampung Aparuka. Kenapa Kokonau adalah kota tua bersejarah? Oke, pada sekitar tahun 1891 sampai dengan 1894, awal mula misionaris SJ atau Societas Jesu atau Serikat Yesus asal Belanda mulai tiba di bagian pesisir barat daya Irian Barat atau Papua, yaitu di Fakfak, dan juga di Gipia yang masuk ke dalam wilayah Mimika untuk memulai mengajarkan agama Katolik. Pada sekitar tahun 1905, misionaris MSC atau misionaris keluarga Kudus mulai tiba di Merauke dan mendirikan stasi pertama di Irian Barat atau Papua. Lalu, pada sekitar tahun 1928, Monsinyur Johannes Arts bersama dengan Frater Kowalski dan membawa serta orang dari suku Kei sebagai guru dan tukang dalam membantu tugas mereka. Kemudian pada sekitar tahun 1929, Pastor Herman Tillemans MSC tiba di Kokonau dan mulai berkarya di Kokonau. Kenapa saya menceritakan ini? Pastor Tillemans MSC adalah tokoh sentral dalam pembangunan gereja Katolik di Papua. Kokonau sendiri dijadikan sebagai pusat misi Katolik di wilayah pesisir barat daya Papua. Dari Kokonau, beliau mulai pergi melakukan ekspedisi dan eksplorasi untuk mengajarkan agama dan membuka sekolah-sekolah mulai dari pesisir hingga ke pedalaman, dari Paniai dan beberapa daerah lain di pegunungan, lalu juga ke daerah Asmat dan sebagian daerah di pesisir barat daya lainnya, dengan dibantu juga oleh pastor-pastor dari tarekat OFM atau Ordo Fratrum Minorum, yang saat ini agama Katolik sudah menyebar hampir ke berbagai wilayah di tanah Papua. Jadi itu dia cerita singkat dari cerita yang panjang tentang awal mula peradaban baru di wilayah selatan dan juga wilayah pesisir pantai barat daya di Papua, yang mana mayoritasnya beragama Katolik. Halo teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di Kampung Kokonau. Dulu itu Kokonau sendiri selain menjadi pusat misi gereja Katolik, di sana juga terdapat rumah sakit, kemudian ada sekolah, ada SD dan juga SMP, dan juga ada asrama putri dan putra yang menampung anak-anak yang bersekolah di sana. Lalu kemudian di sana juga ada bandara. Halo, sekarang ini saya berada di bandar udara di Kampung Kokonau dengan kakak perempuan sama saudara satu. Namun dengan seiring perkembangan dan perubahan zaman, Kokonau saat ini menjadi sebuah kota tua yang biasa-biasa saja. Masuknya agama Katolik ke wilayah pesisir barat daya atau tanah Mimika ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat asli, yang mana kebudayaannya juga tetap dibawa seiring dengan perkembangan zaman. Seharusnya dibangun sebuah tempat ziarah atau sebuah tempat yang menggambarkan atau menunjukkan di mana awal mula masuknya agama Katolik ke tanah Mimika. Atau dibangun juga sebuah museum seni atau budaya, karena jika kita berkaca dari Asmat, daerah di Asmat, di sana itu sudah dibangun museum budaya atau seni mereka, sehingga
segala benda ataupun segala hal yang menyangkut dengan kebudayaan mereka itu disimpan di museum budaya tersebut, dan kemudian di sana itu didukung dengan adanya festival budaya yang mana itu secara tidak langsung dapat memberdayakan orang asli di sana. Karena kita semua tahu bahwa ukiran orang Asmat itu sangat terkenal, bahkan sudah sampai ke penjuru dunia. Lalu berdasarkan buku yang saya baca juga, di situ tertulis bahwa sekitar tahun 1960-an, setelah Belanda melepas Irian Barat atau Papua ke Indonesia, pada sekitar tahun 1960-an itu populasi orang suku Kamoro itu sekitar 96%. Yang lainnya itu selain masuknya agama, dan yang paling signifikan adalah masuknya karyawan-karyawan di Freeport seperti itu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ini, sampai tiba di tahun 1990-an atau tepatnya 1998 itu kalau tidak salah, populasi dari masyarakat asli suku Kamoro ini menurun drastis. Jadi bahasanya tuh seperti bahasa kasarnya tuh mereka menjadi minoritas di daerah mereka sendiri. Dan tidak tahu sampai sekarang ini sudah semakin banyak orang yang datang ke Tanah Mimika, jadi tidak tahu berapa populasi atau data yang sekarang ada itu seperti apa. Tapi itu adalah gambaran populasi dari orang suku asli Kamoro sendiri. Sebuah sejarah itu adalah hal yang penting. Artinya bahwa tanpa sejarah kita tidak tahu kita siapa, dari mana kita berasal, dan nenek moyang kita seperti apa. Dan bagian penting dari dalam sejarah itu adalah kebudayaan. Jadi seperti halnya sejarah, bahwa budaya itu juga merupakan identitas diri. Dan saya sendiri secara pribadi dibesarkan di lingkungan yang kental dengan budaya, dan menurut saya bahwa misionaris-misionaris dari Belanda yang membawa agama, pendidikan, serta kesehatan ini, mereka saja tetap mempertahankan kebudayaan orang asli. Mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai kebudayaan asli. Yang mereka ingin hilangkan dari budaya orang asli itu adalah praktik kanibalisme, dan juga kemudian minta maaf, hubungan seksual yang tidak sehat atau aman seperti itu. Artinya itu dua hal yang paling mereka ingin hilangkan dari kebudayaan itu. Sisanya kebudayaan-kebudayaan itu tetap dijaga. Semua suku hampir ada di Tanah Mimika, baik itu dari luar Timika sendiri, mulai di Papua sendiri, ataupun dari luar Papua sendiri. Penting kenapa harus dibuat sebuah museum seni atau budaya, penting kenapa harus dibuat tempat ziarah awal mula masuk agama Katolik ke Tanah Mimika, agar seperti begini. Itu secara langsung akan mengajarkan orang, baik itu orang asli Kamoro sendiri ataupun orang dari luar Timika, mau itu dari Papua ataupun dari luar Papua, secara tidak langsung akan belajar tentang sejarah-sejarah tersebut, belajar tentang budaya tersebut, agar bisa lebih menghormati nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai agama terutama dari orang asli di Tanah Mimika, orang asli Mimika seperti itu. Karena dari museum itu, kebudayaan itu akan tetap terjaga. Walau zaman berganti zaman atau waktu berganti waktu, budaya itu akan tetap ada. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada satu tempat di Tanah Mimika yang harus dibangun sebuah tempat ziarah mengenang awal masuknya agama Katolik ke wilayah pesisir barat daya atau ke Tanah Mimika, dan sebuah museum budaya atau seni yang mana seperti saya bilang tadi, yang akan sangat bermanfaat untuk budaya, baik itu juga perekonomian, terlebih terhadap pemberdayaan masyarakat asli. Jadi tempat manakah yang cocok untuk dibangun museum budaya atau seni di Tanah Mimika? Ya, di Kokonau. Karena dari sebuah buku yang saya baca juga, itu ada sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Di situ menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan kebudayaan orang suku Kamoro. Itu adalah yang terbanyak di dunia dari tempat atau museum manapun yang menyimpan benda-benda budaya suku Kamoro. Jadi Kokonau bukan hanya tempat biasa, bukan juga kota biasa, tapi Kokonau adalah rumah, dan rumah itu seharusnya dijaga dan dirawat.